Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur Tuhan perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu Saudara di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kita sekalian. Mari di suasana yang penuh syukur ini kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah, menjadi semangat bagi kita untuk memaknai kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau melayakkan kami untuk menikmati hari baru yang penuh dengan sukacita karena berkat Allah ada pada kami. Di Candi Borobudur ini Tuhan, hamba hendak menyampaikan firman-Mu. Berkenan Tuhan berkati ini agar menjadi semangat bagi sekalian kami yang menikmatinya dimanapun kami berada. Karena itu ya Allah di sorga berfirmanlah untuk kami karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga 6 dibacakan demikian. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah dari daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Berbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, saling menguatkan. Saya sangat yakin dan percaya kalimat yang tertulis di tema khotbah kita ini, yaitu saling menguatkan, adalah sesuatu yang sangat kita pahami, sesuatu yang sangat kita mengerti maksudnya. Artinya saudaraku, ketika saya dan saudara disampaikan pesan entah dari orang tua, dari teman, dari rekan kerja, atau dari siapa saja untuk saling menguatkan, maka saya yakin kita tahu apa maksudnya. Saling menguatkan saudaraku, saya boleh garis bawahi, ini sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Mungkin itu alasan kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena dalam keadaan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Di dalam membutuhkan orang lain itulah di dalamnya ada energi untuk saling menguatkan. Ada semangat untuk saling menguatkan. Sebagai bentuk perhatian, kepedulian, bela rasa, dan sebagainya. Untuk membuat manusia bisa eksis dalam eksistensinya. Untuk tetap bisa berkarya di dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi saudaraku, ajakan atau panggilan untuk saling menguatkan adalah sesuatu yang amat penting untuk dimengerti, disadari, dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini.
Apalagi saudaraku, ketika kita berbicara di konteks kehidupan kita di masa sekarang ini, di mana manusia cenderung memiliki ketakutan yang luar biasa. Manusia resah dan gelisah. Manusia penuh dengan rasa was-was. Disinilah kemudian saudaraku, kita harus selalu hadir menjadi penyemangat, penguat, pemotivasi bagi saudara-saudara kita. Dan kita pun membutuhkan itu dari sesama kita. Supaya dengan saling menguatkan, kita mampu untuk memerangi hidup ini di tengah badai seperti apapun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga yang diteladankan oleh Paulus kepada saudara dan saya ketika dia berhadapan dengan jemaat Tuhan, di mana dia hadir untuk memberikan penguatan iman kepada mereka, agar mereka tidak bimbang dan takut di dalam menjalani kehidupan ke depan. Pasca di mana mereka berada di dalam kekacauan yang sudah kita renungkan pada hari kemarin. Tentu ini baik saudaraku untuk kita teladani. Karena kita tahu apa yang dilakukan Paulus untuk memberikan kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang dia layani, membuktikan mereka menjadi satu komunitas yang bisa melahirkan karya-karya yang terbaik. Dan kita tahu persis buah dari pelayanan Paulus sampai hari ini masih berdampak baik untuk warga gereja secara khusus. Jadi ini saudaraku hal yang tidak boleh kita abaikan. Karena memang kita sangat membutuhkan orang lain. Mau seperti apapun keadaan ekonomi kita, orang bilang kita kuat secara finansial, kita punya harta benda yang banyak, ataupun juga mungkin kita kuat di dalam status sosial, kita punya pangkat, kita punya kekuasaan, kita terkenal. Atau mungkin kita kuat secara intelektual, kita pintar, kita cerdas. Bahkan kendati pun kita memiliki kekuatan spiritual, kita beriman, kita tetap membutuhkan orang lain, saudaraku. Itulah alasan mengapa begitu kuat diajarkan kepada manusia untuk tidak bersifat individualis. Diajarkan kepada sebuah kelompok atau komunitas hidup manusia untuk tidak bersifat eksklusif. Karena salah satu tujuannya adalah supaya ada kekuatan dari diri kita sendiri untuk mau bersedia menjadi sahabat, teman, saudara yang karib dengan sesama kita. Karena sekali lagi hal itu sangat menjamin keutuhan hidup manusia yang diperankan dari waktu ke waktu. Kita bisa belajar dari fenomena kehidupan sebagai bangsa Indonesia, di mana lewat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saudaraku, manusia Indonesia diajak untuk selalu bersatu. Karena di sana dimengerti lewat persatuan, bangsa ini akan menjadi kuat dan mampu untuk melawan segala macam bentuk penjajahan. Dan kita sangat yakin saudaraku, ketika bangsa kita masih ada sampai hari ini, karena itu tadi mereka melahirkan sesuatu yang benar-benar menggiring mereka untuk selalu bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, komunikasi, dan relasi yang baik satu dengan yang lain. Dan itulah bentuk penguatan satu dengan yang lain di dalam menjalankan tanggung jawab sebagai anak bangsa.
Dan ini sesuai dengan tema khotbah kita, yaitu saling menguatkan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar mengakui orang lain penting bagi kita, supaya kita mau selalu mencari orang lain, dan kita mau juga mengakui bahwa diri kita penting bagi orang lain, supaya kita juga selalu mau bersedia untuk mendukung, membantu, menolong orang lain. Kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 3b, Paulus katakan di sana, saudaraku, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pikir ini spirit yang luar biasa. Ketika kita mampu berkata, kalau orang lain lebih penting daripada kita, maka akan ada kesediaan bagi kita untuk selalu memperhatikan orang lain. Dan jika orang lain, semua orang di luar dari kita juga mau berkata bahwa kita adalah sesuatu yang penting bagi mereka, maka mereka juga akan selalu mencari kita. Dan ketika satu dengan yang lain saling mencari, ingin bertemu, membangun kekuatan bersama, saya yakin itulah kemampuan manusia untuk mengalahkan segala macam bentuk kejahatan yang selalu merongrong manusia untuk jatuh dan terjebak di dalam kekalahan. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh belajar lewat firman di saat ini, bagaimana kita mau menjadi penolong bagi sesama, supaya sesama kita juga mau menjadi penolong bagi kita. Itulah yang diarahkan oleh tema khotbah kita. Saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan mari kita mulai dari rumah tangga atau keluarga kita. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, orang tua mendukung anak, anak-anak mendukung orang tua, kakak mendukung adik, adik mendukung kakak. Saya sangat yakin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang hidup dengan penuh kebahagiaan dalam susah sekalipun. Karena mereka saling menghibur, saling menguatkan, saling memotivasi, sehingga tidak akan ada yang lemah di dalam anggota keluarga tersebut. Karena dalam kolaborasi yang mereka nyatakan lewat kekuatan bersinergi, mereka akan mampu menembusi hari, memperjuangkan sesuatu, dan memiliki apa yang mereka cita-citakan. Mari saudaraku, belum terlambat bagi kita untuk membuka ruang bagi orang lain masuk dalam kehidupan kita, dan kita masuk dalam kehidupan orang lain dalam rangka saling menguatkan, saling melengkapi, supaya semangat ini benar-benar kita mulai dari hari ini, bahwa memang kita membutuhkan kehidupan yang demikian, apalagi di masa-masa yang sangat sulit saat ini. Semangat untuk mengerti bahwa kita berarti untuk orang lain, dan orang lain berarti untuk kita, supaya kita tetap mampu dengan hati dan jiwa yang memuliakan Allah, terus menghadirkan diri kita sebagai mitra Allah yang solid untuk mewujudkan kebahagiaan yang sempurna, baik kehidupan di dunia maupun di sorga. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus hidup untuk orang lain dan orang lain untuk kami. Karena ketika ada kesehatian dari kami satu dengan yang lain, itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat memerangi hidup yang penuh tantangan ini. Karena itu ya Allah di sorga, kami mohon, biarlah lewat kesadaran ini benar-benar kami memulai semuanya itu mulai dari rumah tangga kami, dan kami teruskan ke tempat pekerjaan kami, ke dalam pertemanan kami, atau di kehidupan berjemaat, berbangsa, bernegara,
atau dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu, karena kami sangat membutuhkannya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga, kami yakin dan percaya kami yang sudah Engkau berkati ini akan mampu melakukan semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami melangkah hari ini menuju ke ibadah keluarga nanti malam dalam keyakinan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.